Hai, kembali lagi di Ari Movie. Kali ini Ari akan menceritakan alur film yang berjudul Samaritan. Film ini yang dirilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh si Rambo yang sangat brutal. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan sama-sama, oke? Oke, pada awal puluhan tahun lalu di kota Granit lahirlah anak kembar yang bernama Samaritan dan Nemesis. Mereka dianugerahi kekuatan yang luar biasa hingga suatu hari rumah mereka dibakar habis oleh komplotan para penjahat di kota tersebut. Semua keluarga tewas. Singkat cerita, hingga mereka akhirnya sudah dewasa dan mereka memiliki sudut pandang hidup yang berbeda. Hingga terjadi pertempuran di antara mereka. Nemesis menggunakan palu berusaha untuk membunuh Samaritan, sedangkan Samaritan hanya menggunakan tangan kosong. Hingga terjadi ledakan besar di atas kota, hingga mengakibatkan mereka dikatakan telah meninggal dunia keduanya. Lalu pindah ke 30 tahun kemudian. Di sini ada anak kecil yang bernama Sam yang tinggal di apartemen bersama ibunya karena ayahnya sudah lama meninggal. Ketika Sam membuang sampah, Sam melihat ada seorang kakek. Kakek ini profesinya adalah sebagai petugas sampah. Kakek ini bernama Smith. Suatu saat ketika Sam ingin pulang ke apartemennya, tetapi Sam tidak bisa masuk karena ibunya tidak bisa membayar untuk sewa apartemen. Lalu Sam kembali keluar untuk menunggu ibunya datang. Lalu Sam didatangi seorang teman yang hendak mengajak Sam untuk mencuri kabel tembaga. Akhirnya Sam ikut. Setelah berhasil mencuri, mereka berdua ke tempat rongsokan besi tua. Mereka menjual di sana. Dan tiba di sana mereka didatangi oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dan ingin mengajak mereka, Sam dan temannya itu diajak untuk merampok ke sebuah toko. Teman Sam menolak, tetapi Sam menerimanya karena Sam merasa masih membutuhkan uang lebih banyak. Saat melakukan aksinya, Sam ini sampai-sampai akan tertangkap oleh pemilik toko. Tetapi Sam berhasil lolos dengan membawa hasil rampokannya. Lalu tiba di markas dan mereka langsung membuka hasil rampokannya. Lalu begundal ini, ketua dari perampokan itu marah-marah dan menyalahkan Sam karena yang dirampok Sam hanyalah makanan ringan, makanan untuk anak-anak kecil saja dan tidak berharga. Lalu perlahan bos mereka, bos besar yang bernama Loris, datang menghampiri mereka. Bos ini menanyakan ada apa sebenarnya sampai terjadi keributan. Lalu saya menceritakan semuanya yang terjadi dan bos itu menemukan buku Sam yang terjatuh. Bukunya itu penuh dengan gambar Samaritan. Lalu si bos besar ini, Loris, mengatakan kepada Sam bahwa tidak suka dengan Samaritan karena Loris ini penggemar berat oleh Nemesis yang sangat jahat. Akhirnya Sam mendapatkan penghargaan, yaitu uang, karena berhasil merampok sebuah toko. Lalu Sam pulang dan memberikan uangnya orang pemilik apartemen yang menunggu pembayaran dari Sam dan ibunya. Keesokan harinya si begundal mendatangi Sam berniat untuk meminta uang yang diberikan bosnya kepada Sam. Berhubung Sam sudah tidak memiliki uang tersebut, Sam memilih untuk melarikan diri.
Dan akhirnya Sam pun tertangkap dan dikeroyok oleh para begundal tersebut. Kakek Smith datang untuk menolong Sam. Hingga pada akhirnya mereka bertiga kabur karena tidak bisa melawan kakek Smith. Sam sangat kagum dengan kekuatan kakek Smith. Sam sangat membayangkan Samaritan itu masih hidup dan kekuatannya mirip dengan kakek Smith. Sam mulai memantau dari kejauhan. Ketika memantau, Sam dibuat terkejut karena badan kakek Smith penuh dengan luka bakar, seperti terjadi pada Samaritan yang dikatakan meninggal terbakar. Di sini Sam mulai curiga si Smith ini adalah pahlawan Samaritan yang dibanggakannya. Loris, si bos besar dari orang-orang jahat, itu datang ke kantor polisi. Dia berniat menjebol nekat untuk mengambil palu dan topeng Nemesis. Lalu seketika itu, ketika Loris memukulkan palu Nemesis, Samaritan kaget. Sepertinya dia tahu bahwa palu dari Nemesis ada yang menggunakannya. Lalu keesokan hari, Smith keluar dari apartemen dan dihadang oleh Sam. Karena Sam ingin memberanikan diri, ingin menanyakan Smith itu apakah Samaritan atau bukan. Lalu kakek Smith hanya menjawab bahwa Samaritan sudah meninggal. Lalu tiba-tiba ternyata yang menabrak Smith adalah 3 begundal yang melakukan balas dendam atas perbuatan Smith yang telah menghajar 3 begundal kemarin. Sam mendatangi Smith yang telah tergeletak di jalan, berniat untuk membantu. Malah Sam kaget karena Smith bangun dan menyembuhkan sendiri tulang-tulangnya yang sudah patah. Lalu Smith mengajak Sam ke apartemennya, dan di sini Smith mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah Samaritan. Smith meminta untuk Sam merahasiakan dari orang-orang sekitar dan yang lain-lain. Lalu Sam sangat kagum dan bahagia karena pahlawan yang dibangga-banggakannya kini ada di depan matanya. Sementara itu di tengah kota, Loris melakukan keributan kekacauan yang sangat besar. Dan dia mengumpulkan para pemulung dan pengemis untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Nemesis karena dia memakai topeng dan palu Nemesis. Loris menjanjikan kepada mereka bebas untuk mencuri dan membebaskan kalangan bawah untuk mencuri dari orang-orang kaya dan lain-lain. Dan untuk masalah polisi, Loris yang akan menanganinya. Lalu mereka pun bersorak gembira dan mendukung Loris. Sementara itu, Smith mimpi buruk, yaitu bermimpi perang terakhir dengan adiknya Nemesis. Lalu dia terbangun dan merasa bahwa topeng dan palu adiknya itu sudah ada yang menggunakannya sekarang. Ketika melakukan sarapan pagi, Smith melihat di berita TV bahwa adiknya Nemesis masih hidup dan berulah lagi. Sementara itu, Smith keluar dan dihadapi oleh Sam. Sam menanyakan apakah benar Nemesis masih hidup. Dan Smith menyatakan sudah mati karena sudah mati di depan matanya pada waktu dulu. Ketika malam hari tiba, Sam melihat temannya, sahabatnya dikeroyok oleh 3 begundal tersebut. Lalu melihat hal itu, Sam memberanikan diri dan ikut membantu sahabatnya. Malah yang terjadi,
Sam dikeroyok sama 3 begundal itu. Lalu 3 begundal tersebut berniat mengantarkan Sam ke rumah, ke apartemen ibunya supaya ibunya shock. Lalu di tengah perjalanan sangat banyak keributan yang disebabkan oleh Loris yang mengatasnamakan Nemesis, sehingga terjadi keributan yang sangat besar. 3 begundal melihat di depan ada yang melihat, yaitu mereka dilihat oleh kakek Smith. Lalu 3 begundal itu melaporkan kepada Loris, pimpinan mereka, dan mengatakan bahwa mobil itu rusak itu untuk menubruk Smith, kakek Smith. Tapi ternyata kakek Smith masih hidup dan mereka melihatnya sendiri. Lalu Loris ingin anak buahnya semua membawa kakek Smith ke hadapannya. Lalu mereka pun bergegas untuk mendatangi kakek Smith, dan kakek Smith juga sudah mengancam mereka dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya pulang. Tapi mereka malah menantang kepada kakek Smith. Dengan mudah kakek Smith mengalahkan mereka karena kakek Smith adalah manusia super yang kebal senjata, kebal tembakan, kebal apapun. Lalu tak lama seorang anak kecil mendatangi kakek Smith, dan salah satu anak buah dari Loris melemparkan bom, dan ini terjadi bagaimana? Tanpa disengaja, aksi Smith yang menyelamatkan anak kecil tadi direkam oleh semua warga yang saat itu melihat. Smith melihat bahwa dirinya telah diketahui siapa dia dan sudah viral di media sosial dan TV dan lain-lain. Akhirnya Smith memilih untuk pergi dari kota tersebut karena dia pikir pasti akan banyak penjahat yang mengincarnya. Seketika itu, Loris tidak terima karena Samaritan telah viral dan dibangga-banggakan oleh masyarakat. Lalu Loris bergegas untuk ke apartemen Smith dan memberondong dengan peluru dan membawa anak buahnya yang tersisa. Loris tidak menyadari bahwa Smith sudah pergi sejak tadi malam dan dia gagal. Lalu Loris melihat di jendela ada Sam dan ibunya yang ketakutan. Lalu Loris dan anak buahnya menangkap Sam dan ibunya. Loris berharap jika menangkap mereka, Smith akan datang untuk menyelamatkannya. Lalu Smith merasa tidak enak, lalu meraba jaketnya, ternyata ada jam tangan dari Sam. Smith berniat untuk mengembalikan jam tangan tersebut kepada Sam, takut dituduh mencuri. Ketika Smith sampai di apartemen, yang ditemukan hanyalah ibunya Sam yang sedang terluka, dan ibunya Sam mengatakan bahwa anaknya dibawa oleh Loris, dan Smith pun bergegas untuk mendatangi Loris. Baru saja sampai di sana, Smith dihujani peluru bertubi-tubi oleh anak buah Loris. Karena Smith kebal senjata, Smith pun tidak terluka sedikit pun, dan Smith pun menghajar satu demi satu anak buah dari Loris. Melihat hal tersebut, Loris langsung membawa Sam keluar supaya Smith menghentikan kebrutalannya membabi buta itu. Lalu Loris mendatangi Smith dan memukulnya dengan palu, karena menurut mitos hanya palu itu yang bisa melukai Smith. Lalu setelah beberapa pukulan dari palu, Smith pun bisa menangkal pukulan dan merebut palu tersebut, karena dia mengatakan bahwa dialah Nemesis yang sesungguhnya. Dari situlah terbongkar semua bahwa yang selamat dalam pertempuran dua bersaudara itu adalah Nemesis. Waktu itu Samaritan yang tewas dan Nemesis pun hidup.
Akhirnya Nemesis berjanji untuk menjadi orang baik. Melihat hal tersebut, Loris menjadi sangat ketakutan dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menembaki memberondong Smith. Loris pun kabur ke lantai atas dan Smith pun masih bergulat dengan anak buah Loris. Smith atau Nemesis menjadi membabi buta dan marah, dan hampir separuh gedung itu terbakar dan mau runtuh. Kemudian dia mendapati Loris dan kembali bertarung, hingga akhirnya Loris tewas dihabisi oleh Smith. Mendengar dan melihat gedung mau runtuh, akhirnya Smith membawa kabur Sam ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Lalu Smith ingin Sam mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah Samaritan, bukan Nemesis, karena dia ingin menebus dosa-dosanya yang dulu telah bertengkar dan membunuh saudaranya sendiri. Dia ingin menghidupkan kembali nama saudaranya, yaitu Samaritan. Lalu Sam pun diwawancarai, dan Sam mengatakan bahwa Samaritan telah hidup kembali dan semua penjahat akan dimusnahkan. Dan film pun tamat.